Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-malikul haqqul mubin wa sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah di hari kemudian nanti, di yaumil kiamat nanti, kita akan mendapatkan syafaat beliau, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang paling kikir di dunia, orang yang paling bakhil di dunia ialah orang-orang yang mendengarkan namaku disebut, lantas mereka tidak bersalawat kepadaku. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah saja dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan para malaikatnya sallu 'alan nabi bersalawat kepada Nabi." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kita kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada program kali ini saya akan membawakan tema, yaitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kita terhadap kedua orang tua kita. Ayat ini menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ulama kita mengatakan, seandainya ada dua Tuhan yang kita sembah, maka itulah orang tua yang nomor dua. Akan tetapi hanya satu Allah yang kita sembah, maka kita apakan orang tua kita. Artinya berbakti saja kepada kedua orang tua kita, belum tentu kita bisa membalas jasa-jasanya. Karena orang tua kita bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan. Dan merawat kita, membesarkan kita. Saking siksanya orang tua kita. Jika kita ingin merenung, mulai kita masih dalam kandungan ibu, 9 bulan dibawa kemana pergi, hingga kita dilahirkan. Di waktu kita dilahirkan, ibu kita di sini menunggu antara mati dan hidup. Kita kembali kepada segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Orang tua kita yang senantiasa merawat kita di waktu kita dilahirkan antara mati dan hidup, yang ditunggu oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Bahkan dia rela mati dalam keadaan melahirkan agar kita selamat. Itu yang diinginkan orang tua kita. Sudah kita dilahirkan di dunia, kita dipelihara, kita diberikan ASI air susu ibu lebih 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain.
2 tahun 10 bulan, 10 hari. Kita diberikan ASI. Sudah itu kita diberikan pendidikan, kita diajar yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kita diajarkan oleh orang tua kita. Jadi guru yang pertama itu adalah orang tua kita. Karena baru kita lahir kita sudah diajarkan tentang etika, tentang cara berbicara kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita membentak orang tua. Apalagi anak-anak sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia membentak kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa anak di waktu hidupnya ibunya atau bapaknya seringkali mengalirkan air mata ibunya, suka dibentak ibunya atau bapaknya, kemudian meninggal ibunya atau bapaknya pun juga meninggal, tidak mau pun jadi doakan, maka ketahuilah anak seperti inilah diputuskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jun bar dicari rezekinya, akan tetapi munculnya rezekinya di jun timur. Ketemuji sinar, akan tetapi sinar lilin saja. Bayangkan jamaah, jika kita berdosa kepada kedua orang tua kita, kita tidak akan menemukan yang namanya kenikmatan. Bahkan jika kita menggores hati kedua orang tua kita, jika kita menyakiti hati kedua orang tua kita, maka ketahuilah surga bukan milik kita lagi. Karena pengorbanan orang tua kita sangat berjasa. Hingga kita diberikan pendidikan mulai dari tamat kanak-kanak hingga SD. Kita tamat SD 6 tahun, lanjut terus sampai tinggi pendidikan kita. Orang tua kita menginginkan kita menjadi pintar. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi bodoh. Jadi orang tua kita memberikan kita pendidikan. Tamat SD 6 tahun, lanjut di SMP. Sampai di SMA. Tamat di SMA, lanjut di S1. Sampai ke perguruan tinggi sekaligus. Tinggi jabatan kita, tinggi pekerjaan kita, tiada lain dari usaha kedua orang tua kita. Dari doa kedua orang tua kita yang ia panjatkan setiap malam untuk kita anaknya. Tapi banyak sekarang anak-anak rela mengorbankan orang tuanya. Bahkan dia memasukkan orang tuanya di panti jompo. Dia bikinkan orang tuanya rumah gubuk-gubuk, rumah kecil-kecil. Baru dia punya rumah sangat besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, janganlah kita menyakiti kedua orang tua kita. Janganlah kita menggores hati orang tua kita. Karena jangankan surga, bonus pun surga kita tidak dapat merasakannya jika kita berdosa kepada kedua orang tua kita. Perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Karena jika orang tua kita tersenyum melihat kita, tersenyum dengan perbuatan kita, maka insya Allah rahmat-rahmat Allah dan ampunan-ampunan Allah akan menyertai kita. Bahkan surga itu ada pada telapak kaki ibu. Rasulullah SAW menjelaskan, al-jannatu tahta qadamul ummu, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Baiklah, kita akan kembali pada program selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Itulah tadi pembahasan kita tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagai kesimpulannya, marilah kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ridallahi fi ridal walidain, ridha ampunannya Allah tergantung dari ridha ampunannya dari kedua orang tua. Namun sebaliknya, wa suktullahi fi suktil walidain, kemarahannya Allah, murkanya Allah disebabkan pula dari kemarahan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita murka kepada orang tua kita bentak dan segala macam, kita marahi, caci maki orang tua kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Dan sebaliknya, jika orang tua kita ridho terhadap kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Inilah ceramah yang bisa sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah yang kata, itu datanya dari diri saya pribadi. Dan apabila ada kata yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak luput dia namanya kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل